Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Ziadatul Ilma di video pembahasan latihan soal kimia ST. Nah, jadi setelah kemarin kita membahas tentang kesetimbangan kimia, kali ini kita akan membahas mengenai kinetika kimia. Nah, sebelumnya buat kalian yang belum follow Instagram Proton Katalis, jangan lupa di-follow ya guys, karena satu follow dari kalian sama dengan mendukung kami untuk dapat terus berkembang. Nah, langsung aja di sini aku share screen untuk soalnya, teman-teman. Oke, nah kita bahas dari yang soal nomor 31. Di sini terdapat pernyataan jika mekanisme reaksi enzimatik dianalogikan sebagai kerja kunci dan gembok, maka enzim sebagai anak kunci, sedangkan substrat sebagai gembok. Nah, pernyataan di sini salah ya, teman-teman. Kenapa? Karena seharusnya yang sebagai gembok itu adalah enzim. Jadi enzim itu dia kayak punya sisi aktif, ibaratnya kayak punya bentuk tertentu kalau digembok kayak gitu, yang mana yang bisa masuk pada sisi aktif tersebut itu adalah substrat yang spesifik, atau ibaratnya substratnya itu adalah kunci gitu. Jadi enzimnya itu dia berperan sebagai gembok, sedangkan substratnya itu dia berperan sebagai kunci. Sehingga ini pernyataannya nilainya salah. Seperti itu. Lanjut ke nomor 32. Laju reaksi akan meningkat dengan meningkatnya tekanan. Nah, teman-teman, pernyataan di sini kalau misalkan kalian cek di pembahasan ataupun di kelas kayak gitu itu kan jawabannya benar. Nah, seharusnya jawaban yang pernyataan soal ini itu kurang lengkap. Nah, gimana yang lengkapnya? Pernyataan yang lengkap itu adalah pada sistem gas. Nah, pada sistem gas, laju reaksi akan meningkat dengan meningkatnya tekanan. Itu benar. Nah, terus kalau misalkan nggak ada pernyataan pada sistem gasnya gimana? Nah, kalau nggak ada pernyataan pada sistem gas, ini harusnya bernilainya T. Kenapa? Karena kalau sistemnya itu tidak gas, peningkatan tekanan itu tidak selalu meningkatkan laju reaksi. Misal kayak sistem kita tuh zatnya padat, meningkatkan tekanan, tidak merubah laju reaksi, kayak gitu. Nah, tapi ini karena di kunci jawaban itu jawabannya B, kita asumsikan bahwa pada soal itu terdapat kurang pernyataan. Harusnya pernyataan lengkapnya gini ya, pada sistem gas, laju reaksi akan meningkat dengan meningkatnya tekanan. Itu benar, kayak gitu. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 33 di sini. Diketahui reaksi 4NH3 ditambah 5O2 akan menghasilkan 4NO dan 6H2O. Laju penguraian O2 setara dengan 4/5 laju berkurangnya konsentrasi NH3. Nah, di sini jawabannya salah ya, teman-teman. Kenapa kok bisa salah? Jadi, laju reaksi itu dia berbanding dengan laju reaksi untuk suatu zat itu dia sebanding dengan koefisiennya. Jadi misalkan di sini NH3 dalam 1 detik berkurang sebanyak 4 mol, maka O2-nya berkurangnya berapa? Berkurangnya 5 mol. Kenapa? Karena koefisien O2-nya 5 kayak gitu. NO-nya berapa? Berarti dia terbentuk 4 mol, H2O-nya 6 mol gitu. Jadi laju reaksi untuk masing-masing zat itu dia sebanding dengan koefisiennya. Jadi kalau kita lihat di sini O2 dengan si NH3 itu perbandingan koefisiennya kan 5/4 ya. Maka kecepatan berkurangnya O2 itu juga 5/4 dari kecepatan berkurangnya si NH3. Baik, O2 itu adalah 5/4 berkurangnya si NH3. Seperti itu. Ini malah 4/5. Maka jawabannya salah. Lanjut ke soal nomor 34. Katalis dapat mempercepat reaksi dengan menurunkan konstanta laju reaksi. Nah, ini jawabannya salah ya. Jadi, katalis itu akan mempercepat laju reaksi dengan apa? Dengan nanti dia akan menyediakan jalur reaksi yang memiliki energi aktivasi lebih rendah. Jadi, ini misalkan reaksi yang tanpa katalis, dia lewatnya gini nih, gunungnya tinggi kayak gitu ibaratnya. Nah, tapi ketika penambahan katalis ada jalur yang kayak lebih pendek.
Nah, misalkan kayak gini. Nah, jalur yang lebih pendek tentunya yang apa ya kurang tinggi itu akan membutuhkan energi yang lebih rendah. Ini kan energi aktivasinya lebih rendah kayak gitu. Jadi katalis mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, dampaknya apa ketika energi aktivasi turun? Ketika energi aktivasi turun, konstanta laju reaksi itu akan naik. Kayak gitu. Jadi ini pernyataannya salah. Harusnya konstanta laju reaksinya naik ya dengan penambahan katalis. Lanjut ke nomor 35. Penggunaan active packaging pada daging dan buah dapat menurunkan laju pembusukan daging dan buah. Jawabannya benar ya. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan active packaging ini, nantinya zat apa namanya bahan yang kita punya, daging dan buah yang kita punya, itu akan terlindung dari kontaminasi bakteri, terlindung juga dari paparan gas oksigen, dan sebagainya, sehingga kecepatan pembusukannya itu dapat lebih lambat. Oke, itu untuk yang soal benar salah BST ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang pilihan ganda. Di sini nomor 36, untuk memonitor terjadinya suatu reaksi kimia, parameter berikut dapat diamati secara kuantitatif. Nah, garis besarnya adalah kuantitatif. Jadi di sini yang bisa dihitung dengan angka kayak gitu. Dan angkanya angka yang angka gitu. Nah, yang A coba kita lihat perubahan warna dengan mengukur nilai absorban menggunakan spektrofotometri. Nah, ini benar ya. Jadi dengan spektrofotometer itu kita dapat menghitung tuh nilai apa namanya penyerapan penyerapan si sistem itu terhadap cahaya. Nah, nilai penyerapannya itu eh, bisa ditunjukkan dengan angka kayak gitu. Jadi bisa kita hitung secara kuantitatif ya. Kemudian yang kedua, banyaknya terbentuk gelembung gas. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kita menghitung banyaknya gelembung gas, eh, satu buah gelembung itu dia punya ukuran yang berbeda. Nah, ukuran yang berbeda ini tidak merepresentasikan volumenya. Jadi kalau misalnya kita hitung ada dua gelembung gitu. Nah, ini tidak kuantitatif. Kenapa? Karena eh, banyaknya gelembung ini mereka ukurannya beda-beda. Jadi nggak bisa kita hitung cuma banyaknya gelembungnya. Harusnya kayak volume totalnya itu baru bisa kayak gitu ya. Jadi jawabannya yang betul adalah yang B, kecuali yang B. Kalau yang C, iya, yang C ini dia bisa ya. Kenapa? Karena dengan menggunakan teknik gravimetri itu juga dengan kuantitatif. Nanti kita bisa hitung dapat angka-angkanya gitu. Yang D ini juga bisa kita ukur, kan suhu bisa diukur dengan termometer, makanya secara kuantitatif. Yang E ini juga kuantitatif karena kita menghitungnya dengan kalorimeter. Intinya tuh dia dihitung kuantitatif, artinya dia punya besaran yang baku kayak gitu. Nah, kalau gelembung gas kan dia nggak punya besaran yang baku, maka bukan kuantitatif. Oke, itu nomor 36. Kita lanjut ke nomor 37. Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang Anda anggap benar? A. Waktu paruh untuk reaksi orde pertama bergantung pada konsentrasi reaktan. Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena pada reaksi orde satu itu rumus dari T setengah adalah ln 2 per K. Nah, kalau kita lihat di sini rumusnya, itu kan nggak ada konsentrasi sama sekali ya, teman-teman. Artinya waktu paruh tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Maka yang A ini dia kurang tepat pernyataannya. Yang B kita lihat. Reaksi yang kedua ialah reaksi yang lajunya bergantung pada konsentrasi reaktan yang dipangkatkan satu. Salah ya, karena reaksi orde kedua berarti pangkat dari konsentrasi reaktannya itu dua, karena orde dua gitu kan. Jadi ini juga kurang tepat. Yang C, satuan konstanta laju reaksi orde kedua adalah per menit. Ini juga salah. Kenapa? Karena konstanta laju untuk reaksi orde 0 ya, ini dari orde 0 dulu, itu adalah molar per second. Kalau reaksinya orde 1 itu seper second, kalau orde 2 itu seper molar second. Nah, ini laju orde kedua itu harusnya seper molar second, di sini malah per menit atau per waktu lah. Ini nggak harus second, bisa juga menit, bisa juga jam ya teman-teman. Yang penting satuan waktu. Nah, ini yang C ini dia kurang tepat juga. Harusnya sepermolar second atau sepermolar menit atau sepermolar jam. Gitu.
Yang D, reaksi kimia terjadi sebagai hasil dari tumbukan antara molekul-molekul yang bereaksi. Nah, ini benar ya. Jadi, reaksi kimia itu terjadi karena ada zat-zat yang bertumbukan. Kemudian dari tumbukan yang efektif itu nanti akan terjadi suatu reaksi. Yang E, peningkatan suhu akan meningkatkan laju reaksi hanya pada fase gas. Nah, ini salah ya. Harusnya tidak hanya pada fase gas, tapi pada fase apapun. Karena kita tahu persamaan Arrhenius K sama dengan apa namanya A kali E min EA per RT. Nah, persamaan ini berlaku untuk semua fase, entah itu cair, padat, ataupun gas. Konstanta laju akan meningkat ketika suhunya juga ditingkatkan, kayak gitu. Jadi 37 yang tepat adalah yang B. Lanjut, kita ke nomor 38. Eh, nah, kurva laju reaksi berikut adalah untuk orde reaksi. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, sebagai sumbu X-nya itu adalah konsentrasi reaktan. Nah, ini kan semakin ke kanan, artinya konsentrasi reaktannya semakin besar. Terus sumbu Y-nya itu adalah laju reaksi. Kalau kita lihat, semakin besar konsentrasi reaktan, ternyata kecepatan reaksinya itu konstan. Nah, ini kalau seperti ini merepresentasikan reaksi yang orde nol. Kenapa? Karena pada reaksi orde nol rumusnya kan R sama dengan K ya. Nah, laju reaksi pada orde nol itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Sama dengan kurva yang kita punya ini. Konsentrasi reaktannya naik, V-nya tetap tidak berubah gitu. Makanya jawabannya yang A. Next, lanjut ke soal nomor 39. Tetapan laju suatu reaksi adalah 3,32 kali 10 pangkat minus 10 per molar menit pada hasil 125. Nilai faktor frekuensi jika EA sama dengan ini adalah. Nah, ini kalau kita diminta untuk mencari faktor frekuensi, maka kita pakai persamaan Arrhenius ya, yaitu K sama dengan A atau A ini melambangkan faktor frekuensi kali E pangkat min EA per RT. Nah, K-nya kita udah dapat 3,32 kali 10 pangkat negatif 10 sama dengan A kali E pangkat min EA. Energi aktivasinya udah dapat. Nah, teman-teman harus memperhatikan satuan. Jadi, yang dimasukkan ke dalam persamaan Arrhenius ini, EA-nya itu energi aktivasinya satuannya Joule. Kayak gitu. Terus R-nya satuannya Joule per molar mol Kelvin. Kemudian K-nya satuannya apa, Il? K-nya yang penting satuannya sama dengan A. Kalau udah sama, tinggal masukin aja kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat K-nya itu kan satuannya per molar menit. Faktor frekuensinya juga per molar menit. Maka K-nya ini langsung kita masukin aja ke persamaan. Tidak usah kita ganti ke satuannya gitu. Nah, EA ini satuannya harusnya joule. Di sini kilojoule. Maka yang awalnya 100 kilojoule, 100 kilojoule itu sama dengan 100.000 kilojoule ya, guys. Berarti EA-nya itu 100.000 kilojoule. 100.000 joule. Nah, ini kita masukkan per R, R-nya 8,314, T, T-nya satuannya harus Kelvin. Nah, kita punyanya masih Celsius. Berarti yang awalnya 12 Celsius, kalau kita konversi ke Kelvin, tinggal kita tambahkan dengan 273 aja. Hasilnya adalah 398. Ini berarti dikali 398. Nah, tinggal teman-teman hitung dengan kalkulator, nantinya akan didapatkan hasil nilai A-nya, faktor frekuensinya itu sama dengan A sama dengan 4,42 kali 10 pangkat 3. Satuannya adalah per molar menit. Jadi jawabannya adalah yang C, cacing. Seperti itu. Oke, itu dia untuk nomor 39. Kita lanjut ke nomor 40. Sifat zat berikut ini dapat mempengaruhi laju reaksi, kecuali, nah ini yang mempengaruhi laju reaksi tentunya wujud ya guys. Wujud itu mempengaruhi. Kemudian berikutnya kekuatan ikatan itu juga ngaruh. Jadi kalau ikatannya makin kuat,
gampangnya kayak kalau ikatannya makin kuat, reaksinya makin susah karena kayak dia mau diputusnya susah gitu. Terus ukuran molekul juga ngaruh. Nah, yang tidak berpengaruh warna. Nah, warna zatnya merah sama warna zatnya biru itu dia tidak mempengaruhi laju reaksinya. Maka jawabannya adalah yang D. Next ke soal nomor 41. Katalis yang biasa digunakan pada proses pembuatan amonia dengan metode Haber-Bosch adalah, ini jawabannya K2O ya, K2O, CaO, terus pakai Fe juga kalau lengkapnya. Nah, nanti lebih detailnya lagi boleh teman-teman buka di PPT. Tapi untuk kasus ini jawabannya adalah K2O. Next, nomor 42. Berikut adalah parameter kinetika yang harus diukur dalam penentuan massa kadaluarsa dengan metode percepatan atau lupa ke bahasa Inggris ASLT kayak gitu. Nah, ini untuk bisa menentukan massa kadaluarsa dengan metode ini, kita harus menentukan nilai K pada berbagai suhu percobaan. Kenapa pada berbagai suhu bukan waktu? Konstanta laju itu tidak dipengaruhi waktu ya guys, dia dipengaruhinya suhu. Karena kan K sama dengan A kali E min EA per RT. Nah, sistem yang kita punya, kita ukur suhunya. Udah tahu suhunya, kita ukur nih konstanta lajunya berapa. Udah dapat konstanta lajunya, nanti kita bisa menentukan massa kadaluarsa dari si zat tersebut. Nah, lanjut ke soal nomor 43. Suatu makanan kalengan yang dinyatakan kadaluarsa jika tingkat mutunya tinggal 70%. Jika tetapan laju penguraian makanan tersebut 0,5 per bulan, maka masa kadaluarsanya dihitung sejak pengalengan adalah, kita tulis ya, diketahui. Dia kadaluarsa saat tingkat mutunya tersisanya atau konsentrasi si kadaluarsa saat konsentrasi AT-nya itu adalah 70%. AT per A0 ya. Jadi AT itu adalah apa ya, mutu mutu yang tersisa. A0 itu mutu awal. Nah, mutu yang tersisanya 70 saat mutu awalnya 100 atau 70% kayak gitu. Itu dia dinyatakan sudah kadaluarsa. Terus K-nya itu dia 0,5 per bulan. Nah, kalau kita lihat teman-teman dari satuannya, K-nya ini kan satuannya seper waktu ya. Bulan itu kan menunjukkan waktu kayak gitu. Nah, maka dari konstanta laju ini kita tahu reaksi ini adalah reaksi orde satu kayak gitu. Nah, makanya reaksinya orde satu. Ditanya, ditanya waktu kadaluarsa atau T-nya berapa nih gitu. Maka kita jawab. Dijawab berarti karena reaksinya orde satu kita pakai rumus ln AT sama dengan ln A0 minus KT. Maka ini kalau KT-nya dia di sini berarti minus AT itu sama dengan ln AT min ln A0. Nah, kalau teman-teman ingat sifat dari logaritma, ln itu kan natural logaritma, maka dia memiliki sifat-sifat logaritma ya guys. Misal kita punya log A plus log B, ini akan sama dengan log A kali B. Kalau punya log A minus log B, ini akan sama dengan log A per B, kayak gitu. Dan ini sama, ln AT min ln A0, berarti ini sama dengan ln AT per A0. Sama dengan minus KT. Maka T itu sama dengan ln AT per A0-nya itu 70% atau 0,7. K-nya kita sudah dapat tadi berapa ya? 0,5 per bulan. Berarti ini minus ya, minus 0,5 per bulan. Nah, tinggal kita hitung, dapatnya itu adalah eh, 0,7133 bulan ya, karena tadi satuan konstanta lajunya itu per bulan, maka waktu yang kita dapatkan itu bulan. Nah, ya. Atau kalau kita konversi ke hari, 0,7133 kali 31 hari itu sama dengan
22 hari. Jadi dia akan kadaluarsa setelah 22 hari. Seperti itu. Next ke soal nomor 44. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Tadi kita udah sampai di soal nomor 43. Kita lanjut ke soal nomor 44. Nah, di sini sebelumnya aku hapus, kalian nanti boleh SS aja. Di soal nomor 44 itu adalah reaksi 2A membentuk B memiliki nilai konstanta laju 1,35 kali 10 pangkat negatif 1 per molar menit. Nah, pada suhu 24 derajat Celcius. Jika konsentrasi awalnya adalah 0,11 molar, konsentrasi reaktan setelah reaksi berlangsung selama 45 menit. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan catat dulu ya teman-teman diketahuinya apa. Ini diketahui K-nya, konstanta lajunya itu adalah 1,35 kali 10 pangkat negatif 1 per molar menit. Nah, kalau kita lihat dari satuan konstanta lajunya ini kita tahu reaksinya itu adalah reaksi orde kedua. Jadi teman-teman harus hafalin ya, satuan konstanta laju untuk reaksi orde satu itu apa, orde 2 itu apa, orde nol itu apa. Karena dari situ, dari satuan kita nanti bisa menentukan laju reaksi itu memiliki order reaksi berapa, kayak gitu. Kemudian diketahui konsentrasi A mula-mulanya itu adalah 0,11. A0-nya itu adalah 0,11 molar. Kemudian ditanya berapa konsentrasi A setelah T. Maka ini kita jawab karena reaksinya ini adalah reaksi orde kedua, maka rumusnya kan kayak gini ya, seper AT sama dengan seper A0 ditambah dengan KT. Nah, tinggal kita masukin di sini seper AT, kita belum tahu nilai AT-nya, A0-nya udah tahu 0,11, K-nya kita udah tahu 1,35 kali 10 pangkat negatif 1, T-nya kita tahu 45 menit. Nah, tinggal kita hitung aja berapa tuh. Seper 0,11 ditambah 1,35 kali 45. Hasilnya adalah seper AT itu 15. Maka AT-nya berapa? Berarti AT itu sama dengan seper 15 atau 0,066. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kayak gitu ya. Itu untuk soal nomor 44. Oke, nah kalau sudah kita lanjut ke soal berikutnya yaitu yang terakhir di soal nomor 45. Nah, di sini diketahui ada reaksi 2NO ditambah Br akan menghasilkan 2NOBr. Berdasarkan hasil percobaan diperoleh data sebagai berikut. Harga tetapan reaksi tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, untuk menentukan konstanta laju, kita bisa pakai rumus ini ya guys. R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat orde dikalikan konsentrasi B pangkat orde. Jadi kalau nanti kita udah tahu nih orde A-nya berapa, orde B-nya berapa, terus nanti kita masukin salah satu data, R-nya berapa, konsentrasi A pangkat orde berapa, konsentrasi B pangkat orde berapa, kita bisa menentukan nilai K-nya. Nah, maka gimana cara menentukan ordenya? Untuk metode seperti ini, teman-teman,
Ketika kita punya data seperti ini, kita bisa menentukan order reaksi dengan rumus ini ya. R1 per R2 sama dengan konsentrasi A1 per konsentrasi A2 pangkat orde. Pangkat ordenya dari A itu X. Dikalikan dengan konsentrasi B1 per konsentrasi B2 pangkat orde dari si B-nya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau mencari tahu orde dari B atau mau mencari tahu nilai Y, maka nanti kita masukin nilai konsentrasi A-nya ini yang sama. Misal pada percobaan 2 dan 4 ini kan konsentrasi NO atau kita lambangkan NO sebagai A, NO kita lambangkan sebagai A, Br2 kita lambangkan sebagai B. Nah, ini si konsentrasi NO-nya itu kan sama, maka nanti kita bisa menentukan nilai Y-nya. Kita masukin ya, pada percobaan kedua, ini R-nya 12 kali 10 pangkat minus 6. Pada percobaan keempat, ini laju reaksinya 108 kali 10 pangkat minus 6. Konsentrasi A-nya itu adalah 0,05 pada percobaan 2, begitu juga pada percobaan 4. Sedangkan konsentrasi PR-nya itu adalah 0,1, pada percobaan 4 itu 0,3 pangkat Y. Nah, 0,05 per 0,05 hasilnya sama dengan 1. 1 pangkat X itu sama dengan 1, karena 1 pangkat berapapun hasilnya sama dengan 1 ya. Terus ini 0,1 per 0,3 itu sama dengan sepertiga pangkat Y. Ini sama dengan 12 per 108. 106-nya coret-coret. Maka 12 per 108 itu berapa? 1/9 ya. Berarti 1/9 itu sama dengan sepertiga pangkat Y. Nah, maka kalau kita lihat Y-nya ini sama dengan 2. Kenapa? Karena sepertiga pangkat 2 itu sama dengan 1/9. Oleh karena itu, orde untuk si BR2 itu adalah 2. Ini udah dapat Y-nya sama dengan 2. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa menentukan nilai X atau orde dari si NO. Nah, caranya gimana? Sama seperti tadi. Tinggal kita carinya yang konsentrasi BR2-nya itu sama. Dia ada pada percobaan berapa nih yang BR2-nya sama? Ternyata pada percobaan 2 dan percobaan 3. Maka kita pakai data ini. Berarti R2 per R3 sama dengan konsentrasi NO pada percobaan 2 per konsentrasi NO pada percobaan 3 pangkat X. X-nya kita udah dapat, dia nilainya 2 ya. Kita belum tahu nilai X-nya, Ding. Ini berarti pangkat X. X. Nah, sedangkan konsentrasi BR-nya ini kan mereka sama ya. 0,1 per 0,1 hasilnya 1. 1 pangkat 2, 1. Ini berarti dikalikan dengan 1. Nggak usah kita tulis, nggak apa-apa ya. Pokoknya dikali 1. Maka kita masukin angkanya aja. Masukkan angkanya, R2 itu 12 kali 10 pangkat minus 6, sedangkan R3 itu 48 kali 10 pangkat minus 6, NO pada percobaan 2 itu 0,05, NO pada percobaan 3 itu adalah 0,2. Nah, kita pangkatkan dengan X. 12 per 48 itu seperempat. 10 pangkat minus 6 per 10 pangkat minus 6, 1. 0,05 per 0,2 itu sama dengan seperempat. Seperempat pangkat X sama dengan seperempat, maka kelihatan nilai X-nya itu sama dengan 1. Sehingga kita tahu laju reaksinya ini punya rumus R sama dengan konstanta laju kali konsentrasi dari NO, pangkat ordenya NO atau X ini sama dengan 1. Kali konsentrasi dari BR2, pangkat ordenya BR2. Pak, ordenya BR2 berapa? 2. Nah, tinggal kita tulis. Nah, aku hapus ya, teman-teman. Nah, setelah mendapatkan hukum laju seperti ini, maka kita bisa menentukan konstanta laju reaksi. Caranya gimana? Caranya kita masukkan salah satu data percobaan. Bebas percobaan 1, 2, 3, 4. Nah, kita pakai percobaan 1 aja. R pada percobaan 1 itu 6 kali 10 pangkat minus 6. Kayaknya kita belum tahu konsentrasi NO-nya itu 0,05, konsentrasi BR2-nya itu dia 0,1 pangkat 2. Maka K itu sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 0,05 kali 0,1 kuadrat. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah sama dengan berapa?
5 kali 10 pangkat negatif 4 kali 10 pangkat negatif 6. Berarti 12 kan? 12 kali 10 pangkat negatif 3 atau sama dengan 1, ya. Jadi nilai K-nya itu adalah sama dengan 12 kali 10 pangkat negatif 3 atau jawabannya adalah yang A. Atau aku udah salah hitung ya? Oh ya, ini ada salah tulis ya guys. Jadi konsentrasi NO-nya itu yang 0,1. Berarti harusnya ini 0,1 pangkat 1 kali 0,05 pangkat 2. Karena orde PR2 itu 2. Nah, maka nih nanti kalau kita hitung, dapat nilai K-nya itu sama dengan 24 kali 10 pangkat negatif 3. Atau sama dengan yang E. Yang A, B, C, D, yang D 24 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, jadi itu dia tadi teman-teman pembahasan latihan soal UAS Kimia ST bab kinetika. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk follow Instagram Proton Katalis karena di situ akan ada informasi mengenai program-program menarik. Terima kasih dan apabila bermanfaat bisa di-share ke teman kalian ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.